Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan harga eceran tertinggi atau HET beras naik permanen usai 31 Mei 2024 mendatang. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan aturan tentang penetapan HET relaksasi beras yang saat ini berlaku agar menjadi HET permanen. Kendati demikian, Arief belum bisa mengungkapkan secara rinci kapan HET permanen itu berlaku. Namun, Arief memastikan kebijakan itu akan diterapkan usai 31 Mei. Bappenas sebelumnya telah memperpanjang HET relaksasi beras yang hingga 31 Mei 2024. Semula, kebijakan yang dimulai pada 10 Maret itu akan berakhir pada 24 April 2024. HET beras premium dan medium naik dari Rp1.000 per kilogram untuk setiap wilayah. Sementara itu, harga beras terpantau naik pada 21 Mei 2024. Mengutip panel harga pangan nasional milik Bappenas, harga beras premium naik Rp40 menjadi Rp15.520 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium naik Rp50 ke angka Rp13.490 per kilogram. Rilis data BPS yang menyebutkan hampir 10 juta Gen Z di Indonesia menganggur membuat Menteri di Kabinet Jokowi kepikiran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah saat ini masih mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Meski dia juga enggan membeberkan apa upaya yang akan dilakukan pemerintah supaya 10 juta generasi muda itu bisa kembali berproduktif. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan penyebab utama tingginya angka pengangguran pada kelompok tersebut adalah mereka yang masih mencari dan belum kunjung mendapat pekerjaan. Selain belum mendapat pekerjaan, Menaker membeberkan alasan lain tingginya angka pengangguran pada kelompok Gen Z adalah tidak adanya kecocokan antara pendidikan serta pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini pun terjadi kepada para lulusan SMA dan SMK yang menyumbang jumlah tertinggi dalam angka pengangguran muda di tanah air. Melihat fenomena ini, Ida mengatakan pemerintah akan mendorong pendidikan dan pelatihan kerja untuk terus berorientasi dan melakukan penyesuaian dengan pasar kerja. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tetap meminta pemilik Tesla Elon Musk untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan, Luhut menyatakan bahwa Elon Musk mempertimbangkan tawaran pembangunan pabrik itu. Selain itu, Luhut menyebutkan Jokowi juga meminta Elon Musk untuk mempertimbangkan investasi di pusat AI di Asia Tenggara dan SpaceX untuk membangun landasan peluncuran di Pulau Biak, Papua. Hal itu merupakan sebuah tawaran yang telah dibuat pemerintah sebelumnya. Indonesia juga telah berusaha selama bertahun-tahun untuk memikat Tesla agar membangun pabrik yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Karena pemerintah ingin mengembangkan sektor kendaraan listriknya dengan menggunakan sumber daya nikel yang kaya di tanah air. Presiden Joko Widodo mengungkapkan naiknya permukaan air laut mengancam banyak negara kepulauan tenggelam. Isu ini juga dihadapi Indonesia, bahkan beberapa penelitian menyebutkan Jakarta kemungkinan bisa tenggelam dalam beberapa dekade ke depan. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu Presiden Majelis Umum PBB Denis Francis di sela-sela World Water Forum ke-10 di Bali. Jokowi menyatakan Indonesia siap berkolaborasi dengan semua negara untuk mengatasi isu naiknya permukaan laut ini. Indonesia juga mendorong terselenggaranya konferensi penting antar negara di dunia untuk membahas isu kenaikan air laut. Hal ini dilakukan agar ada aksi dan tindakan nyata antar negara untuk mengatasi isu penting ini. Jokowi juga bicara soal reformasi sistem multilateral dan menyatakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi negara-negara berkembang agar berperan lebih aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Produsen mobil asal Jerman BMW ketahuan mengimpor 8.000 kendaraan Mini Cooper ke Amerika Serikat dengan komponen elektronik berasal dari pemasok terlarang, China. Berdasarkan laporan STAR dari Ketua Komite Keuangan Senat Amerika, Ron White, kendaraan Mini Cooper tersebut menggunakan suku cadang dari pemasok China yang dilarang berdasarkan undang-undang. Disebutkan pula dalam laporan itu, BMW terus mengimpor produk dengan suku cadang terlarang setidaknya hingga bulan April tahun ini.
BMW pun merespon laporan tersebut dan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan impor produk yang terkena dampak. Perusahaan juga akan melakukan tindakan servis untuk mengganti suku cadang tertentu. Diketahui Amerika Serikat telah menerbitkan belai di tahun 2021 untuk mencegah impor barang dari China demi menyelamatkan produk dalam negeri serta alasan keamanan.